Halo Sobat Samuel, apa kabar? Nama saya Fitra Faisal. Seperti biasa kita akan bahas Weekly Economic Insight. Baru selesai liburan, rupiah sudah dihajar. Gimana nih? Mari kita bahas. Rupiah dalam tekanan. Apa sih yang terjadi? Nah, kami melihat bahwa ini banyak sekali dipicu oleh faktor eksternal. Salah satunya adalah situasi geopolitik. Iran ke Israel, Israel ke Iran. Ini seperti Mexican standoff. Semuanya pegang senjata, semua pegang pelatuk, saling kemudian mengajukan senjatanya. Tetapi kalau ada yang kemudian memulai dan kemudian menjadi eskalasi, ini tentunya akan mati semua. Itu kondisi Mexican standoff di wilayah geopolitik, terutama di Timur Tengah. Di situ ada Israel, di situ ada Amerika, ada NATO, bahkan ada Rusia dan juga China. Ini yang membuat situasi tidak menentu. Nah, kalau sudah situasi seperti ini, maka yang terjadi adalah orang-orang investor kemudian kabur ke US dollar, kabur ke emas. Akibatnya depresiasi terjadi di mana-mana, bukan hanya kepada rupiah tetapi juga terjadi di mata uang regional. Nah, untuk rupiah sendiri kita melihat rupiah sampai sekarang berada di 16.200 sampai 16.300. Ke depan tanggal 24 April akan ada pengumuman apakah Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga atau mempertahankannya di level yang sekarang. Menurut kami masih ada kemungkinan Bank Indonesia mempertahankan level suku bunganya di level sekarang, artinya tidak naik suku bunganya, dengan cara mengintervensi melalui cadangan devisa. Apakah cukup? Hitungan kami cukup. Antara 1 sampai 2 billion US dollar per month, per bulan, itu cukup untuk mempertahankan rupiah di level 15.900 dan 16.000 paling buruk. Kenapa di level itu? Karena memang sejatinya fondasi atau fundamental rupiah berada di level itu. 16.200, 16.300, kenapa menjadi lebih lemah dibandingkan dengan seharusnya? Karena faktor sentimen negatif tadi, bukan betul-betul fondasi. Apalagi baru saja diumumkan trade balance, surplus perdagangan kita sudah 47 kali berturut-turut surplus. Dan ini bahkan surplusnya lebih tinggi daripada sebelumnya, 4,4 billion. Padahal kami hanya memprediksi 1,1 billion surplus. Yang terjadi 4,4 billion. Artinya ini suatu hal yang menurut kami ini adalah berita positif untuk rupiah, dan seharusnya ini membuat Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk mempertahankan rupiah di level yang cukup memadai untuk aktivitas ekonomi. Nah, kemudian kita juga lihat aktivitas geopolitik, apa yang terjadi di Iran, Israel, kemudian juga memicu harga-harga komoditas, terutama harga minyak dunia itu merangsek naik. Prediksi yang paling buruk adalah harga minyak dunia bisa sampai 100 US dollar per barrel. Berdasarkan simulasi kami, kalau sudah seperti itu, maka efek inflasinya ke Indonesia itu cukup signifikan. Bisa sampai naik 11%. Jadi dari baseline inflasi tahun ini kita menaksirnya sekitar 3 sampai 3,5%, tetapi bisa jadi itu melonjak sampai 11% kalau misalnya situasi ini menjadi lebih buruk. Nah, kondisi ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan ragam hal, terutama pertama dari kebijakan fiskal. Kami melihat masih ada ruang untuk kemudian memacu subsidi, kemudian BBM untuk kemudian menahan harganya tidak terlalu tinggi naik harga BBM-nya, itu di antara 10 sampai 20% kenaikan harga BBM, tetapi untuk bisa memaksa atau mematok harga BBM tidak terlalu tinggi harganya naik, itu harus ada kontribusi dari fiskal kita sekitar 70 triliun. Hitungannya adalah 50 triliun untuk subsidi energi, 20 triliun untuk supply side intervention, untuk mengintervensi produk-produk yang diimpor. Seperti misalnya banyak produsen-produsen kita yang tergantung barang-barang impor dan mereka kontribusi terhadap ekonomi cukup signifikan. Hitungan kami dengan 20 triliun kontribusi dari fiskal itu bisa kemudian membantu para produsen tersebut tidak segera menaikkan harga di level konsumen, sehingga yang bisa mengabsorb imported inflation itu adalah pemerintah, dalam hal ini bisa diberikan subsidi. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang mungkin bisa merupakan langkah antisipatif supaya kalaupun harganya naik, kalaupun harga BBM naik, itu tidak tinggi sekali dan kemudian bisa memacu atau menahan laju inflasi tidak terlalu tinggi. Nah, taksirannya di tahun ini maksimal 4% inflasi kita dengan worst case scenario dengan beberapa ragam intervensi tersebut. Bank Indonesia juga masih bisa mempertahankan rupiah di level 15.900 dan intervensi yang saya sampaikan tadi. International reserve kita masih cukup dan bahkan prediksinya sampai akhir bulan ini 139 billion US dollar, dan artinya ini masih sangat memadai untuk melakukan intervensi-intervensi berikutnya. Nah, kemudian bagaimana pergerakan saham kita? Sampai di level mana? Kalau misalnya saham kita mampu untuk bangkit di atas 7135,
maka kemungkinannya akan cukup baik. Tetapi kalau tidak mampu mencapai angka itu, maka justru kecenderungannya akan turun di 6920 di pekan ini. Bagaimana dengan yield obligasi 10 tahun? Nah, ini juga sebenarnya masih dalam tekanan. Tekanannya adalah dalam bentuk yield yang sebenarnya berangsur-angsur naik antara 7,3 sampai 7,4%, meskipun ada peluang di level equilibrium 7,15% dan juga bahkan menguat di 6,8%. Ini suatu hal yang sebenarnya harus kita perhatikan bersama-sama karena potensi sekarang cukup bearish untuk pasar obligasi. Tapi ya untuk itu kita strategi untuk kemudian di pasar obligasi ini adalah defensive mode. Pegang saja tenor yang pendek karena absorpsi dari berita-berita negatif lebih banyak di tenor-tenor yang panjang. Sekian dulu dari kami untuk Weekly Economic Updates pekan ini. Sampai ketemu pekan berikutnya. Salam dan sampai ketemu.